Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallahi usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama besar Hasan Al-Basri pernah memberi nasihat, orang yang merasa aman dari kemunafikan adalah munafik, dan orang yang merasa takut dihinggapi kemunafikan itulah orang yang beriman. Nasihat tersebut bertujuan mengingatkan kita semua agar kita selalu mewaspadai kemunafikan atau nifak. Baik nifak yang ada pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Keduanya sangat berbahaya. Kemunafikan yang ada pada diri kita bisa menjerumuskan kita ke lembah atau posisi yang hina-dina. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Sedangkan kemunafikan pada orang lain selain berbahaya pada dirinya, juga berbahaya bagi Islam dan umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Secara syar'i kemunafikan dibagi dalam dua jenis, yaitu nifaq qalbi dan yang kedua nifaq amali. Nifaq qalbi bisa merusak iman seseorang sehingga amal perbuatannya tidak sejalan dengan pengakuannya. Ia juga bermuka dua atau hipokrit. Dan yang kedua adalah nifaq amali, yaitu perilaku yang menunjukkan ciri kaum munafik, yaitu apabila berkata berbohong, suka ingkar janji, dan mengkhianati amanah atau kepercayaan. Bibit kemunafikan akan tumbuh subur seiring dengan kecintaan seorang pada dunia semakin kental, seperti disyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya penyebab kemunafikan adalah hubud dunia wa karahatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Juga takut miskin, takut tersaingi, takut tidak mendapat kedudukan, takut tidak menjatuh dari kekuasaan, takut hilang pengaruhnya, dan seterusnya. Akibatnya apa yang dilakukan
semata-mata demi kepentingan diri sendiri tanpa mengindahkan norma-norma agama. Gejala kemunafikan sangat merebak dewasa ini. Di bidang hukum, umat lebih memilih hukum taghut ketimbang hukum Islam. Di arena politik, banyak manusia hipokrit, manusia munafik yang menjual slogan-slogan manis dan janji-janji kosong, manakala ia berambisi merebut posisi kedudukan. Penyelewengan jabatan, penyalahgunaan wewenang pun merajalela akibat dikhianatinya kepercayaan rakyat atau sumpah jabatan. Orang munafik merupakan musuh yang paling serius bagi Islam dan umat Islam. Sebab mereka tidak terang-terangan memusuhi Islam. Tidak seperti orang kafir yang jelas-jelas tidak beragam Islam dan mudah diidentifikasi. Di dalam Al-Quran diterangkan ciri-ciri orang munafik. Di antaranya adalah dalam surat An-Nisa ayat 138, 139. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladzina yattakhidunal kafirina auliya'a min dunil mu'minin. Yang artinya kabarkanlah pada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Di situ dijelaskan bahwa orang-orang munafik memilih atau menjadikan orang-orang kafir sebagai teman, sebagai pemimpin dan penolong, sedangkan kaum muslimin dijauhkan bahkan dimusuhi. Ciri yang utama adalah orang munafik mengaku beriman padahal mereka tidak beriman. Itu hanya untuk mengelabui kaum muslimin. Orang munafik sulit dikenali sebagai musuh Islam. Sebab mereka mengaku beriman dan pengakuannya hanyalah semata-mata siasat agar tidak dicurigai. Dengan kedok iman itulah orang munafik bisa masuk ke kalangan umat Islam dengan mudah mencari kelemahan umat Islam kemudian menghancurkan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hal sholat, bagi orang munafik sholat tidaklah penting karena imannya hanya pura-pura. Mereka malas mendirikan sholat atau mengerjakan sholat akan tetapi tidak sungguh-sungguh dan sedikit atau jarang mengingat Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat,
mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria atau pamer dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. Jika kita malas mendirikan sholat, waspadalah. Kemunafikan telah menyusup pada jiwa kita. Sedangkan sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Jika umat Islam tidak mau tunduk patuh hukum Allah atau tidak mau menggunakan sistem Islam dalam kehidupan berpolitik, sosial, ekonomi, dan lainnya, maka kemunafikan telah melanda umat Islam. Sebab dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kaum munafik lebih memilih hukum tauhid daripada hukum Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua terhindar dari kemunafikan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amini wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in waj'alna mahum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat